Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari dapat berjumpa lagi dengan saudara. Oleh karena kebesaran dan kasih Tuhan, hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Amin. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, membawa pujian kita, membawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya percaya dimanapun Anda berada hari ini, waktu kita membuka hati, menaikkan ucapan syukur bersama-sama, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, untuk waktu ini. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesetiaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami, bahwasanya kekal untuk selama-lamanya. Setiamu, kebaikanmu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, luar biasa buat kami. Haleluya. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan diiringi kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang maha tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak yang baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang yang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Yesus Tuhan. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Yesus Tuhan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan hilang.
sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Oh, glory bagi-Mu Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Sama-sama ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Oh, ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Oh, dalam hidupku selalu. Mari sembah Tuhan. Oh, sembah-Mu, ku mau menyembah-Mu, meninggikan-Mu, memuliakan-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Menyembah-Mu Yesus. Oh, glory bagi-Mu. Haleluya. Oh, sirianamu Yesus Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, ku mau meninggikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Siamu sibiri. Oh, haleluya. Biarlah ku menyembah, biarlah ku meninggikan-Mu. Oh,
Haleluya, Shipapata karana mata kamu, sembahmu yang kudus, sembahmu yang kudus. Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Glory bagimu, sembahmu, sembahmu. Biarlah ku meninggikanmu, Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, Yesus. Oh, oh, oh. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami terus merindukanmu, merindukanmu dan merindukanmu Tuhan. Kiranya lawatanmu bekerja buat kami. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sejahtera-Mu melingkupi setiap kami. Anugerah-Mu bela memuaskan dahaga kami. Kiranya sungai kehidupan-Mu mengalir, 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 mengalir buat kami. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Oh, ku ingin selalu, mari buka kedua tangan, sekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Kami tenang dalam hadirat-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus itu tinggal dalam kehidupan kami. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami aman, kami dilindungi. Haleluya. Syababa. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu,
ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan sekali lagi. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Sama-sama katakan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, menyembah-Mu Tuhan, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Perkasa perbuatan-Mu Tuhan. Oh, sembah-Mu, menyembah-Mu.
menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Jamah setiap kami pagi ini. Kiranya Roh-Mu bekerja buat kami pagi ini. Dimanapun kami berada, kiranya lawatan-Mu, keajaiban-Mu Tuhan nyatakan. Dimanapun kami berada, sebab kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat, jarak, dan waktu. Tuhan, lawatan-Mu bekerja buat kami. Kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami ingin lebih lagi dan lebih lagi tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Tinggal dalam hadirat-Mu. Syapa papa takar. Sikibidi. Glory. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari dengan segenap hatimu percaya, katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Makasih Tuhan. Haleluya. Sikapa papa takarana. Kami meninggikan nama Tuhan, nama di atas segala nama. Kami masukkan, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini yang terambil di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dan 8. Dikatakan firman Tuhan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Coba kita melihat dalam versi yang lain ya, versi yang mudah dibaca. Dikatakan firman Tuhan, jadi ayat yang ke-7, jadi terimalah penderitaan seakan-akan penderitaan itu hukuman dari Bapa. Allah melakukan kepadamu seperti Bapa yang menghukum anak-anaknya. Semua anak harus dihukum oleh bapaknya. Setiap anak harus dihukum. Jadi jika kamu tidak pernah dihukum, kamu bukan anak yang sesungguhnya dan bukan milik Allah. Oh, ini begitu jelas ya dalam versi mudah dibaca ini. Jadi dengan kata lain bahwa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini adalah sebutan kita salah satunya adalah anak. Nah, anak ini dikatakan bahwa kalau kita menjadi anak, pasti ada sebuah peraturan, ada sebuah hal-hal yang harus kita taati di dalam rumah, di dalam kita bermasyarakat dan lain sebagainya. Ada sebuah aturan-aturan yang kita harus perlu hormati dan taati itu. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita status kita sebagai anak, percayalah bahwa tidak ada anak yang kalau boleh saya katakan tidak ada anak yang dilepas begitu saja tanpa sebuah didikan. Ingat satu hal bahwa didikan ini memang sangatlah tidak enak menurut daging kita. Kita dididik, kita dihajar, kita diajar, kita waktu kita melakukan kesalahan kita diluruskan. Memang itu sesuatu yang tidak mengenakan buat daging kita. Tetapi percayalah bahwa gini, semua didikan itu tujuannya baik. Untuk apa? Untuk masa depan kita. Semua didikan itu tujuannya untuk membangun dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya dikatakan bahwa begini, ketika anak itu tidak dihajar, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, ketika anak itu tidak diberi cambukan waktu dia melakukan sebuah pelanggaran dan kesalahan, percayalah bahwa nanti anak itu akan bertumbuh, dengan kata lain bahwa anak itu akan bertumbuh sebagai anak gampangan. Ketika ada gesekan sedikit, ketika ada masalah sedikit, anak ini mudah yang namanya gini patah hati, mudah yang namanya terprovokasi. Dengan kata lain bahwa anak ini adalah anak-anak gampangan yang sangat gampang diombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Ketika arus menuju ke kanan, dia ke kiri. Ketika arus menuju yang namanya ke kiri, dia ke kanan. Jadi tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Nah, oleh sebab itu ketika hajaran datang dalam kehidupan kita, ketika kebenaran firman Tuhan memperingatkan dalam kehidupan saudara dan saya, ingatlah status kita ini adalah anak yang perlu diajar, yang perlu diluruskan dalam kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu relakanlah hatimu, amin. Relakanlah hatimu, relakanlah hidupmu untuk saudara dan saya diajar. Memang waktu diajar itu menurut daging kita itu sangatlah tidak mengenakan buat daging kita. Tetapi percayalah bahwa Allah memperlakukan kamu seperti anak. Jadi kalau kita menjadi anak-anak Allah, saudara dan saya harus masuk yang namanya sebuah penderitaan, sebuah yang namanya gini, problem tentang yang namanya dihajar oleh ayahnya. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap penderitaan yang datang dalam kehidupan kita, lihatlah Tuhan kita, Allah kita sedang mengajar kita sebuah prinsip-prinsip kehidupan. Makanya sering saya katakan bahwa gini Bapak Ibu, bahwa cerdaslah melihat setiap masalah yang datang dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu gini, Bapa sedang ngasih pelajaran apa tentang kita lewat masalah, lewat gesekan, lewat penderitaan yang datang dalam kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi, bahwa Bapa sedang mengajar apa tentang kehidupan ini. Oleh sebab itu cerdaslah melihat situasi, melihatlah sebuah keadaan yang datang dalam kehidupan kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya di kemudian hari
kita tidak jatuh dalam lubang yang sama, kita tidak jatuh di dalam masalah yang sama, tetapi kita apa? Next level. Tetapi kita naik tingkat terus lewat sebuah ajaran, lewat sebuah masalah yang ada dalam kehidupan kita. Ingat satu hal Bapak Ibu, bahwa penderitaan yang datang dalam kehidupan kita itu adalah sebuah ajaran. Tuhan tidak bermaksud yang jahat, Tuhan tidak bermaksud yang buruk ketika ganjaran, ketika masalah datang dalam kehidupanmu. Ingat satu hal, engkau sedang dilatih, amin. Engkau sedang dilatih, engkau sedang yang namanya gini, diberi budi, diberi yang namanya sebuah pengalaman yang baru di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu jangan pernah putus asa, jangan pernah kita kecewa untuk mengikuti Tuhan. Sebab Dia Bapa, Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu yang namanya gini, kekuatan kita, batas-batas kekuatan kita. Dia tahu, Dia berikan gini, tidak melampaui kekuatan kita. Percayalah Bapak Ibu, amin. Tidak melampaui kekuatan kita, tidak melampaui yang namanya kemampuan kita. Saya yakin dan percaya setiap gesekan, setiap masalah yang datang, setiap himpitan yang datang dalam kehidupanmu, satu tujuan Tuhan, bahwa gini, engkau semakin dewasa. Amin. Engkau akan semakin mengerti hatinya Tuhan. Engkau akan semakin mengerti akan jalan-jalan daripada Tuhan. Dan satu tujuan lagi, bahwa gini, saudara dan saya bukanlah anak-anak gampangan, tetapi anak yang sesungguhnya anak, mereka harus menerima sebuah ganjaran. Mereka harus dididik, mereka harus menerima sebuah yang namanya gini, yang menyakitkan yang datang dalam kehidupannya. Oleh sebab itu relakan hatimu, amin. Relakan hatimu. Saya dan percaya bahwa kalau kita, status kita anak di hadapan Tuhan, pasti ada yang namanya gini, gesekan, ada yang namanya penderitaan, ada yang namanya himpitan, ada yang tidak mengenakan menurut daging kita. Nah, itu sebuah kenaturalan yang terjadi di dalam kehidupan daripada seorang anak. Anda jangan menolak, Anda jangan yang namanya gini, lari daripada panggilan daripada seorang anak. Dan seorang anak haruslah dihajar, haruslah namanya dididik supaya kita semakin bertumbuh dewasa. Bukan menjadi anak-anak gampangan, tetapi anak-anak Allah. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Inilah sebuah renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat renungan buat hari ini. Kami semakin mengerti, kami semakin paham lagi akan firman Tuhan sebagai perenungan kami pada hari ini. Bahwa kami adalah anak yang selayaknya lah Tuhan untuk mengajar kami, mendidik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus kami berdoa buat bangsa dan kota kami. Kami terus mengangkat tangan, kami bersyafaat terus buat bangsa dan kota kami. Kiranya benar-benar bangsa dan kota kami dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Kiranya Bapa memberikan kemurahan buat bangsa dan kota kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden, wakil, para menteri, gubernur, sampai aparat yang terendah di bawah. Kami percaya setiap keputusan-keputusan yang diambil, Tuhan tolong kiranya Tuhan ada di sana. Biarlah takut akan Tuhan kiranya terjadi dalam kehidupan mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejahtera-Mu turun buat bangsa dan kota kami, dan terus kami memberkati itu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami hari ini. Hari ini adalah penuh rahasia yang kami tidak paham, yang kami tidak mengerti. Oleh sebab itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang empunya langit dan bumi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara, mungkin ada beban doa, ada pokok-pokok doa yang ingin disampaikan. Saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.